Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Alhamdulillah kita dari mulai ba'da maghrib sampai sekarang masih dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini tidak lain tidak bukan karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita bisa membaca Hadrabas Saudan yang isinya adalah nama-nama orang-orang soleh, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dibilang inda dzikri sholihin tanzilu rahmah. Ketika disebut-sebut nama-nama orang-orang soleh, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini adalah umatnya, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala telah tampak pada diri beliau, di mana Al-Qur'an telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rahimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatun muhda. Hanya saja saya ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dihadiahkan buat umat manusia. Maka kita ingin mengetahui tentang rahmat. Apa itu rahmat kasih sayang Allah? Maka Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau pernah ditanya oleh murid beliau yang bernama Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad tentang satu ungkapan yang mana ini tentang rahmat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa sa'alatuhu radhiyallahu ta'ala anhu an qawlihi fi kalami inna nasa khuliqu minar rahmah. Ada ungkapan yang berbunyi sesungguhnya manusia itu semuanya tercipta daripada rahmat kasih sayang Allah. Fahuwa rahman, sedangkan Allah itu maha pengasih. Wahum raji'una ila rahmatih, karena manusia ini tercipta dari rahmat dan Allah adalah sang pembeli rahmat, maka mereka umat manusia akan kembali kepada rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Habib Alwi merasa muskil, merasa risih, merasa kurang sreg dengan ungkapan seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang Islam jelas dia akan kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang kafir bagaimana? Faqultu lahu, maka Habib Alwi bertanya kepada Habib Keramat Empang, kaifa ruju'ul kufar ila rahmah? Bagaimana kembalinya orang kafir yang notabene mereka nggak pernah nyembah sama Allah, mereka kafir di alam dunia, kok bisa dia kembali kepada rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Faqala radhiyallahu taala anhu, maka Habib Keramat Empang Bogor menjawab, ruju'ul kufar ila rahmah. Benar, kembalinya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, bukan agama Islam, non muslim, menyembah kepada selain Allah, ini orang kafir, mereka tetap kembali kepada rahmat katanya. Loh, kok bisa? Ar-rahmatu lil mu'minina. Yang dimaksud kembali kepada rahmat itu adalah rahmat yang diperuntukkan buat orang-orang yang beriman saja. Laisat lahum, bukan rahmat kasih sayang Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Kok bisa seperti ini? Iya, karena orang muslim, orang beriman, kalau meninggal dunia tempatnya ke dalam surga. Tapi kalau orang kafir tempatnya kemana? Ke neraka, diazab. Fa'adzabuhum rahmah lil mu'minin. Maka diazabnya orang-orang kafir itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala buat golongan orang-orang yang beriman. Kok bisa jadi rahmat? Iya, li'annahum a'da'un lil mu'minina fid dunya.
Karena mereka orang-orang kafir yang memusuhi Islam merupakan musuh-musuh bagi orang-orang yang beriman di alam dunia. Wa yaskharuna minhum wa yastazi'una bihim. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka mengolok-olok orang yang beriman. Mereka membuli orang-orang Islam. Mereka mengejek-ngejek daripada orang-orang yang beriman di alam dunia. Ente ngapain ente? Ngaji mulu, ngaji lagi ngaji, malam minggu ngaji, malam Senin ngaji, ntar malam Selasa ngaji, ngaji mulu. Hujan, ini long weekend, Kamis libur, Jumat Harfitnas, udah cuti sekalian, Sabtu Minggu libur, vacation kemana-mana, healing, ngaji mulu. Ini ngaji, ente ini dicengin mulu, ente ini dibully mulu. Sedangkan keadaan mereka orang-orang kafir seperti apa? Wa hadzal na'im alladzi hum fid dunya yunaggisu 'alal mu'minin. Kenikmatan yang mereka punya di alam dunia, kedudukan yang mereka punya, jabatan yang mereka punya, duit yang banyak yang mereka punya, kesenangan yang mereka nikmati di alam dunia, perkara ini adalah kenikmatan yang ada di alam dunia membuat keruh orang-orang yang beriman yang hidup di alam dunia. Kan ngenes kita yang ibadah sama Allah, kita yang nyembah sama Allah, kita yang ngaji, hidup kita begini aja. Lah dia orang kafir enak banget, main slot, main zina, main mabok-mabokan, hidupnya seneng banget, duit banyak, gak habis-habis, gak ada serinya, hidupnya seneng mulu. Nah nikmatnya mereka bikin keruh kita, udah gitu ngebully kita lagi. Nah ini adalah ujian untuk kita. Kenapa? Karena Al-Imam Ali karamallahu wajhah telah memberikan hikmah kepada kita satu kata yang sangat luar biasa. Kalimatnya berupa begini: An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya di alam dunia dalam keadaan tidur. Tahu tidur? Orang tidur ngimpi enggak? Rata-rata mimpi. Ada yang mimpi jadi ustadz ngajar, ada yang mimpi jadi habib dakwah, ada yang mimpi jadi artis, mana tuh Sakir, ada yang mimpi jadi apa? Jamaah, ada yang mimpi jadi apa? Macam-macam, jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi macam-macam. Iya, ini di alam dunia. Hakikatnya dia lagi pada mimpi, kata Imam Ali. Terus gimana sadarnya? Fa idza matu, apabila mereka sudah meninggal dunia, wafat di alam dunia, intabahu, baru sadar. Oh, ana udah dikubur. Ya Allah, ana udah meninggal. Jabatan ana bagaimana? Usaha ana bagaimana? Nah, ini yang dulu di alam dunia yang namanya kerjaan, penting gak kerjaan? Penting. Kalau gak kerja gak dapat duit. Usaha gimana usaha? Oh penting. Kalau gak dapat usaha kita gak dapat duit. Duit kayaknya penting banget di alam dunia. Yang mau nikah mesti punya duit, yang mau punya anak lahiran mesti punya duit mulu, duit paling penting. Kalau ngaji bagaimana? Ngaji mah gak penting, ngaji mantar juga ada, malam minggu gak ada, malam Senin gak ada, malam Selasa gak ada, malam Rebo masih ada, minggu depan masih ada. Malam minggunya sering-sering sawah, ntar Jakarta Utara masih begitu. Kita apa? Masih ngentar-ngentarin, gak penting. Ntar kalau udah meninggal dunia, faida matu intabahu, baru sadar dia. Yang dulu dikejar-kejar tuh yang namanya usaha, kerjaan, ternyata udah meninggal, gak dibawa balik ke kuburan. Duit yang dikumpulin jutaan kagak dibawa balik. Emas yang dikumpulin di rumah kagak ikut ke kuburan. Bahkan bini yang cakep, anak yang banyak kagak ngikut ke kuburan, ditinggal semuanya. Terus yang ada di kuburan namanya apa? Amal soleh kita, ngajinya kita, istiqomahnya kita. Ini yang bikin nikmat senang kita di alam kubur. Makanya kata Habib Keramat Empang Bogor, fa'adabuhum fil akhirah ziyadatan na'imin lil mu'minin. Nah gantian, yang dulu kita diolok-olok sama orang-orang kafir, sama orang-orang munafik yang mentingin duniawinya atas akhiratnya, gantian.
mereka yang bakal diazab di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab tersebut merupakan tambahan kenikmatan buat orang-orang yang beriman. Kayak orang Betawi, gak apa-apa diejek, biarin ntar lihat ntar aja. Miskin lu, ntar lihat busuran gua ntar habis dah lo. Orang Betawi kan begitu. Nah ini juga sama orang muslim, orang mukmin, nggak apa-apa diejek, nggak apa-apa diistihza, nggak apa-apa diolok-olok, ntar di akhirat lihat. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, itu ada ayat yang berbunyi dari 35 sampai 35, 34 sampai 35 Al-Mutaffifin berbunyi begini. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Nanti di hari akhir, di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman bakal menertawakan orang-orang kafir. Gantian, orang-orang beriman diketawain, dicengin sama orang kafir di alam dunia dengan kenikmatan yang dia punya. Tapi nanti di akhirat kebalikan, orang mukmin yang bakal ngetawain orang-orang kafir. Dan ngetawainnya nggak tanggung-tanggung. Alal araiki yang turun, mereka ada di dalam surga, di atas dipan-dipan yang terhormat, yang indah, yang megah, melihat orang-orang kafir lagi diazab di neraka. Kita lagi tenang-tenang di surga. Kita lagi nikmatin kenikmatan capeknya kita di alam dunia, ngaji, sholat, jikir, baca sholawat. Ntar kita nikmatin di atas dipan-dipan yang megah, ngeliatin tuh orang-orang kafir yang ngetawain kita, yang ngebully kita, yang mana dulu di alam dunia dia seneng-seneng, gantian mereka disiksa. Nah ini tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang beriman. Fahadal makna yasiru ruju'uhum ila rahmah lil mu'minin. Makna inilah ayat tersebut, di mana kata Habib Keramat Empang Bogor, kembalinya mereka orang-orang kafir di dalam azab Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa fil haqiqati annal kuffara kharaju an tauril insaniyah. Bahkan kata Habib Keramat Empang Bogor, hakikatnya nih, kalau kita ngomong kenyataannya, bahwasannya orang-orang kafir itu nggak bisa dinamakan manusia. Dia udah keluar dari apa? Dari tahapan periode yang namanya pertumbuhan seorang manusia. Maksudnya apa? Kalau orang dari kecil wajar, masih kecil. Tapi nanti dari balita mereka akan jadi kanak-kanak, mereka akan remaja, mereka akan dewasa, mereka akan tua, mereka paham. Mereka punya akal sehat, mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan, digunain untuk yang namanya nerima kebenaran dan menjauhi daripada keburukan. Ini orang kafir nggak dipakai. Jadi pertumbuhannya kagak bener, kagak bisa dibilang itu yang namanya manusia. Kenapa? Li'annahum la ya'qilu ma'agalahul mu'minun. Karena mereka itu tidak menggunakan akal mereka, tidak memahami apa yang telah dipahami oleh akalnya orang-orang yang beriman. Fakafaru bisababi uqulihim ad-dallah. Akhirnya mereka menjadi orang-orang kafir yang menutup diri dari kebenaran agama Islam disebabkan akal, pikiran, mindset mereka yang tidak benar, yang sesat. Dan ini jelas di dalam Al-Quran, kata Habib Keramat Empang Bogor, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah ciptakan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin, setan dan lain-lain, begitu juga dari kaum manusia. Lah kalau setan sih jelas bakal disiksa di neraka. Lah ini manusia bagaimana urusannya? Nah, manusia inilah yang dibilang oleh Al-Quran orang-orang yang gak gunain akalnya. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini memiliki hati, memiliki akal, pikiran yang sehat,
tapi gak digunakan akal tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ini memiliki mata pandangan yang jelas tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki itu yang namanya telinga, indera pendengaran, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah mereka ini gak pakai mata mereka, telinga mereka, akal mereka, hati nurani mereka tetap dalam keadaan kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, maka mereka itu laksana seperti binatang, hewan ternak yang cuman bisa makan, minum, berak, kawin, ntar ujung-ujungnya dipotong, ujung-ujungnya disiksa. Tapi ini manusia, bukan hewan. Kalau hewan masih nurut sama yang punyanya, yang ngembalainnya, yang ngasih makannya. Tapi ini dikasih rezeki oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, tapi mereka tidak beriman, tidak menyembah kepada Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada yang namanya binatang. Kenapa? Nggak dipakai akalnya, nggak dipakai pikirannya, nggak dipakai kesadarannya. Udah kayak binatang, yang penting seneng-seneng aja di alam dunia, nikmatin yang ada di alam dunia. Nggak tahu bakal ada hari kiamat, nggak tahu bakal ada yang namanya kematian. Maka kita disadarin oleh Habib Keramat Empang Bogor di malam Senin ini dengan ucapan nasihat beliau mengingatkan kepada kita bahwasannya ada yang namanya kematian. Sebagaimana tadi di Hadrat Basaudan dibilang, fal mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib man kana danin au nasib fahuwa musibah amah. Yang namanya kematian akan datang cepat atau lambat, dan ini semua bakal ngalamin. Mau orang yang punya derajat tinggi ataupun orang rendah, ini adalah musibah yang umum, semua bakal ngalamin. Maka harapan kita sebagaimana di Hadrat Basaudan ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Kita minta kepada Allah berkahnya Hadrat Basaudan, berkahnya kalam Habib Keramat Empang Bogor, Allah tetapkan taufik hidayah untuk kita semua. Allah tetapkan kita dalam iman, tetapkan kita dalam Islam, tetapkan kita dalam ibadah kepada Allah, tetapkan kita dalam istiqamah mengaji di majlis Nurul Mustafa sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.